Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum pembelajaran mulai, kakak absen dulu ya. Apa ada yang tidak masuk hari ini? Oke, kakak absen dulu. Muhammad Syarif, Nur Kamila. Baik, jika sudah hadir semua, hari ini pembelajaran yaitu tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Di sini anak-anak apa sudah ada tahu? Ada yang tahu bagaimana dan kenapa Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Yastrib? Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Yastrib pada hari Jumat tanggal 16 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau tanggal 2 Juli tahun 622 Masehi. Tibalah Nabi berserta rombongan di kota Yastrib. Nah, dalam hal ini masyarakat Yastrib dengan penuh semangat dan sukacita berbondong-bondong menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW beserta rombongannya. Mereka bahagia karena sudah sejak lama mereka menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW, yang mana masyarakat Yastrib menyambut Nabi Muhammad SAW dengan syair atau lagu. Ada yang tahu syair atau lagunya itu seperti apa? Ya, di sini syairnya itu Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Ayo semuanya bareng-bareng. Tala'al badru alaina min syaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da. Jadi sudah tahu kan, masyarakat Yastrib itu menyambut Nabi Muhammad SAW dengan syair lagu tersebut. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yastrib itu setelah adanya Baiat Aqobah kedua, di mana penduduk Mekah dan Madinah sudah sepakat akan melindungi Nabi dan umat Islam, tidak akan saling mengganggu dan akan mendukung dakwah Nabi. Maka Rasulullah memerintah para sahabat untuk segera berhijrah ke Yastrib. Para sahabat segera bergegas menuju Madinah, yang mana seorang demi seorang, sepasang demi sepasang, mereka mulai meninggalkan Mekah pada tengah malam menuju Madinah. Setelah Nabi Muhammad dan penduduk Mekah hijrah, kota Yastrib diubah namanya menjadi Madinah, yang mana penduduk Madinah pun semakin baik, semakin mengalami kemajuan baik di bidang perdagangan, pertanian, dan peradaban. Jadi semenjak adanya Nabi Muhammad SAW di kota Yastrib ini, kota Madinah itu ekonominya semakin lancar, baik itu di bidang perdagangan, pertanian, ataupun peradaban. Oke, kakak di sini akan menunjukkan sebuah video tentang perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Simak baik-baik ya kalian semua, nanti kakak akan tanyakan. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Rasulullah menuju Yastrib. Selama perjalanan panjang dari Gua Sur menuju Yastrib, Rasulullah mendapatkan perlakuan istimewa dari Abu Bakar.
Di tengah-tengah perjalanan, rombongan Rasulullah bertemu dengan orang-orang asing yang baik. Mereka dengan senang hati membantu, bahkan membawakan oleh-oleh bagi Rasulullah dan Abu Bakar. Rasulullah bersama dengan Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, dan Abdullah bin Uraikid telah berjalan sepanjang malam hingga esok harinya tanpa istirahat. Jalanan terasa lenggang karena rombongan Rasulullah tidak bertemu dengan kafilah dagang ataupun pejalan kaki di daerah ini. Ketika matahari menuju pertengahan hari dan suhu udara semakin panas, Rasulullah mengajak rombongannya untuk beristirahat sejenak. Kemudian Abu Bakar berinisiatif mencari batu berukuran besar yang bisa digunakan sebagai tempat untuk mereka bernaung. Batu ini mampu melindungi orang-orang dari sengatan sinar matahari. Kemudian Abu Bakar menghamparkan sebuah kulit binatang sebagai tempat rebah Rasulullah dan meratakannya dengan tangan. Saat ini yang dipikirkan Abu Bakar hanya bagaimana cara agar Nabi Muhammad dapat beristirahat dengan layak dan nyaman. Tidurlah, wahai Rasulullah. Aku akan mengontrol keadaan di sekitar sini. Terima kasih, sahabatku. Setelah memastikan bahwa Rasulullah terlelap, Abu Bakar memperhatikan sekelilingnya. Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid juga ikut beristirahat di dekat batu besar, tempat di mana Rasulullah berbaring. Setelah menunggu cukup lama, tiba-tiba muncul sesosok pemuda dari kejauhan. Rupanya ia seorang penggembala domba. Penggembala ini berniat menggiring hewan ternaknya menuju batu besar di dekat rombongan Rasulullah. Dari wajahnya tampak ia sedang kelelahan. Abu Bakar yang sedari tadi memperhatikan kedatangan penggembala domba membuka percakapan dengannya. Permisi, apakah domba-domba ini milikmu, nak? Ataukah engkau hanya bertugas mengembalakannya? Bukan, Tuan. Domba-domba ini milik tuanku, seorang saudagar kaya di Yastrib. Apakah domba-domba yang engkau gembalakan ini bisa diambil susunya? Ya, tentu saja. Lalu si penggembala mengambil seekor domba dan membawanya ke hadapan Abu Bakar. Aku memintamu untuk memerah susu domba ini. Tolong pastikan agar susunya steril dari tanah, bulu, atau debu halus. Baiklah, aku akan melakukan seperti yang Anda inginkan. Terima kasih. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Kemudian Abu Bakar menyerahkan sebuah wadah kecil tempat biasanya Rasulullah minum dan berwudu kepada penggembala domba tersebut. Gunakan ini. Sementara Abu Bakar sibuk menyiapkan susu domba, Rasulullah dan yang lainnya masih tertidur. Abu Bakar sengaja tidak membangunkan Rasulullah. Barulah setelah Rasulullah terbangun sendiri dari tidur, Abu Bakar membawakan susu domba kepada beliau. Minumlah susu domba ini, wahai Rasulullah. Baru saja lewat seorang pemuda bersama domba-dombanya di daerah ini. Rasulullah meminum susu domba pemberian Abu Bakar untuk menghilangkan rasa lapar dan dahaga. Terima kasih atas minumannya. Wahai sahabatku, bukankah sekarang sudah waktunya kita untuk melanjutkan perjalanan? Ya, Anda benar. Kemudian Rasulullah dan rombongan berangkat kembali. Keesokan harinya, di tengah perjalanan, Rasulullah melewati sebuah pemukiman jarang penduduk. Wajah Abu Bakar tampak tidak asing bagi warga pemukiman karena mereka sering bertemu dengannya sewaktu Abu Bakar berdagang keluar kota Mekah. Berbeda dengan sosok Rasulullah yang tidak terlalu dikenal oleh warga pemukiman ini. Mereka memandang wajah Rasulullah dengan penuh rasa penasaran. Seorang penduduk bertanya kepada Abu Bakar, "Siapakah laki-laki yang bersamamu?" Oh, orang ini adalah petunjuk jalan kami. Pantas saja, kami jarang melihat wajahnya. Untuk itu kami bertanya kepadamu. Kalau wajahmu sudah tidak asing bagi kami, karena dulunya engkau sering berdagang. Baiklah, silahkan meneruskan perjalanan kalian. Abu Bakar sengaja menyembunyikan identitas Nabi Muhammad di hadapan penduduk dengan alasan keamanan beliau. Abu Bakar tidak bermaksud untuk membohongi mereka. Arti kata penunjuk jalan baginya adalah orang yang menunjukkan jalan kebaikan.
Tetapi mungkin para penduduk tadi mengira bahwa Rasulullah hanya sekedar pemandu jalan seperti Abdullah bin Uraikid. Pada hari berikutnya, rombongan Rasulullah melewati perkemahan milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Ia seorang wanita cerdas dan pekerja keras. Kebiasaan Ummu Ma'bad memberikan jamuan makanan dan minuman kepada para musafir yang melewati kemahnya. Abu Bakar memberanikan diri bertanya kepada Ummu Ma'bad tentang persediaan makanan yang ia miliki. Permisi, apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa kami makan atau minum? Demi Allah, andai kata kami memiliki sesuatu, pasti telah aku keluarkan dari tadi untuk menjamu kalian. Seperti yang kalian tahu, daerah ini sedang musim paceklik. Sementara itu, Rasulullah melihat-lihat di sekitar perkemahan Ummu Ma'bad. Tampak seekor domba kecil di samping tenda. Bagaimana dengan domba itu, wahai Ummu Ma'bad? Domba ini terlalu lemah dan kurus. Apakah ia memiliki air susu? Wahai Tuan, kondisinya bahkan lebih parah untuk mengeluarkan air susu. Apakah engkau mengizinkanku untuk memerah susunya? Silahkan, jika engkau merasa domba lemah ini bisa mengeluarkan air susu. Akhirnya Ummu Ma'bad menyerahkan dombanya kepada Rasulullah dan Abu Bakar. Kemudian Rasulullah berdoa kepada Allah sambil memerah domba milik Ummu Ma'bad. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba domba lemah tersebut mengeluarkan susu dengan pancaran yang deras. Rasulullah mengambil bejana milik Ummu Ma'bad yang biasa digunakan oleh para pejalan yang singgah. Lalu Rasulullah memenuhi bejana tersebut dengan susu domba dan menyuruh Abu Bakar meminumnya. Setelah Abu Bakar selesai minum, Rasulullah mempersilahkan Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid bergantian minum sampai mereka kenyang. Barulah kemudian giliran Rasulullah yang minum terakhir. Sekali lagi, Rasulullah memerah susu domba sampai memenuhi bejana untuk diberikan kepada Ummu Ma'bad. Terima kasih wahai Ummu Ma'bad atas jamuannya. Kami harus melanjutkan perjalanan. Semoga perjalanan kalian mudah. Terima kasih banyak. Sepeninggal Rasulullah dan rombongannya, Ummu Ma'bad berniat menceritakan tentang kejadian hari ini kepada suaminya. Tak lama kemudian, Abu Ma'bad datang sambil membawa domba-domba mereka yang tampak kurus. Tiba-tiba Abu Ma'bad terkejut melihat air susu telah tersedia dalam bejana. Wahai istriku, dari mana asal susu ini? Beberapa saat yang lalu ada rombongan kafilah yang mampir ke perkemahan kita. Dia bertanya kepada aku tentang domba ini dan ingin memerah susunya. Padahal seperti yang kau tahu, domba ini lemah. Benar-benar seperti keajaiban. Abu Ma'bad penasaran dengan pria yang sedang diceritakan oleh istrinya. Demi Allah, aku yakin pria itu adalah orang yang sedang dicari-cari oleh orang-orang Quraisy Mekah. Cepat katakan kepadaku ciri-ciri pria tersebut. Pria itu begini-begini dan begitu. Tidak salah lagi. Demi Allah, inilah orang yang belakangan ini dicari oleh orang-orang Quraisy. Selain Ummu Ma'bad, Rasulullah juga bertemu dengan Buraidah al-Hasib al-Aslami yang membawa serta keluarga besarnya. Jumlahnya kurang lebih 80 orang. Setelah saling memperkenalkan diri, Rasulullah mengajak Buraidah untuk masuk Islam. Dari Bani mana kalian berasal? Kami dari Bani Saham. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Buraidah dan keluarga besarnya menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah. Ketika tiba waktu Isya, Rasulullah menjadi imam salat mereka. Keesokan harinya, Rasulullah dan rombongan melanjutkan perjalanan. Tepatnya di sebuah pedalaman Rim, Rasulullah bertemu dengan Az-Zubair yang ikut serta dalam rombongan para pedagang dari daerah Syams. Az-Zubair yang mengagumi sosok Rasulullah memberi beliau pakaian berwarna putih. Begitu juga dengan Abu Bakar yang diberikannya pakaian yang serupa dengan Rasulullah. Demikianlah beberapa bagian dari perjalanan Rasulullah menuju Yathrib. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya: pertama, kesetiaan dan keikhlasan Abu Bakar sebagai sahabat Rasulullah patut dijadikan teladan bagi umat Islam.
Kedua, hendaknya kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran. Dan ketiga, barang siapa memudahkan urusan orang lain, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari video tersebut, siapakah sahabat yang berperan dalam hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Ada yang tahu? Ayo coba angkat tangan yang tahu. Ya, Azril, siapa? Coba sebutkan. Ya, benar. Abu Bakar ialah seorang yang menemani Nabi Muhammad SAW hijrah. Baik, selanjutnya di sini ada tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Jadi, Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Yathrib terdapat sebab-sebab. Di antaranya yaitu yang pertama ada tekanan kaum Quraisy terhadap dakwah Islam yang semakin keras. Di sini tekanan dan siksaan kafir Quraisy itu terhadap umat Islam semakin keras. Bukan hanya kaum muslimin yang lemah, para sahabat dan keluarga Rasulullah SAW pun menjadi sasaran kekejaman mereka. Apalagi setelah istri beliau Sayyidina Khadijah dan paman beliau Ali bin Abu Thalib wafat pada tahun ke-10 kenabian, yang mana penghinaan dan penyiksaan kafir Quraisy semakin menjadi seperti yang dilakukan oleh Uqbah bin Mu'id kepada beliau. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang bersujud di sekitar orang-orang Quraisy, Uqbah bin Mu'id datang dengan membawa kotoran dan melemparkannya ke atas punggung beliau. Nabi Muhammad SAW tidak mengangkat kepalanya hingga datang Fatimah radhiyallahu an membersihkannya. Demikian beratnya tekanan dan penyiksaan yang dilakukan kafir Quraisy. Jadi pada zaman dulu itu, pada zaman kenabian, sungguh kejam para kafir Quraisy menentang dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ada penduduk Yathrib menerima dakwah Rasulullah. Jadi ternyata penduduk Yathrib lebih dapat menerima dakwah Nabi Muhammad SAW daripada penduduk negeri lain. Hal ini terbukti oleh baiat yang dilakukan oleh penduduk Yathrib kepada Rasulullah SAW. Di sini ada 6 orang tokoh Bani Khazraj menyatakan keimanannya di hadapan Rasulullah SAW dan siap melakukan dakwah di kota Yathrib. Pada tahun ke-11 kenabian, serombongan itu ada 6 orang tokoh Bani Khazraj mengetahui hal itu. Rasulullah mengajak mereka memeluk agama Islam. Sepulang dari Mekah, ke-6 orang tersebut berdakwahkan ajaran agama Islam di Yathrib. Ternyata penduduk Yathrib dapat menerima dan menyambut dakwah Islam dengan baik. Jadi dengan hal itu, mengapa Nabi Muhammad SAW memilih kota Yathrib sebagai dakwah beliau? Yang ketiga yaitu adanya jaminan keamanan dari penduduk Yathrib terhadap dakwah Nabi. Jadi terdapat keamanan juga pada Nabi Muhammad SAW di kota Yathrib ini, yang mana pada tahun 12 kenabian atau 621 Masehi ada 12 orang penduduk Yathrib datang ke Mekah untuk berhaji. Mereka terdiri dari 10 orang suku Khazraj dan 2 orang suku Aus. Kedatangan mereka ke Mekah di samping untuk berhaji, mereka juga bermaksud ingin menemui Rasulullah SAW. Namun Rasulullah tidak bersedia menemui mereka di kota Mekah karena khawatir akan dicelakai oleh orang-orang kafir. Jadi di sini apakah anak-anak ada yang tahu apa itu isi baiat dari Aqabah pertama? Ayo yang tahu coba angkat tangan. Baik, jika tidak ada yang tahu, kakak sebutkan ya. Di sini isi baiat Aqabah pertama itu, yang pertama ada tidak mempersekutukan Allah, artinya tidak mempersekutukan Allah, artinya Allah itu satu, Tuhan yang disembah. Yang kedua yaitu tidak berdusta. Dan yang ketiga tidak mencuri. Yang keempat tidak membunuh anak-anak perempuan.
Yang kelima, tidak memfitnah. Yang keenam, tidak melakukan hal-hal tercela. Yang ketujuh, akan tetap setia kepada Rasulnya. Nah, setelah 12 orang berbaiat di hadapan Rasulullah itu, mereka meminta agar beliau mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Al-Quran dan menjadi imam kaum muslimin di Yastrib. Yang keempat yaitu ada permintaan penduduk Yastrib agar Rasulullah hijrah ke negerinya. Dan penduduk Yastrib yang terkenal memiliki sifat ramah, lemah lembut, dan suka menolong itu bukan hanya berjanji untuk setia dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah paham ya mengenai hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib dan sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yastrib. Baik, sebelum pembelajaran kita hari ini, marilah kita membaca doa basmalah terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari sini jika terdapat kekurangan kata dan salah, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.